Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem rantai dingin vaksin. Di sini ada definisi vaksin. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Lalu ada penggolongan vaksin, dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama penggolongan berdasarkan asal antigen, yang kedua penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Lalu ada jenis-jenis vaksin. Di Indonesia ada 8 jenis saat ini, yaitu ada vaksin BCG, vaksin DPT, vaksin tetanus, vaksin DT, vaksin polio, vaksin campak, vaksin hepatitis B, dan juga vaksin DPT-HB. Untuk pengertian rantai dingin vaksin tersebut, yaitu dia adalah sistem penyimpanan dan pendistribusian vaksin pada kisaran suhu yang direkomendasikan dari proses pembuatan hingga penggunaan vaksin. Dilakukan bertujuan untuk memberikan vaksin ampuh dan efektif agar manfaat vaksin bisa optimal, maka diperlukan infrastruktur rantai dingin. Di sini ada skema rantai vaksin program imunisasi. Berawal dari produsen vaksin yang dibawa dengan call box, lalu diedarkan ke provinsi menggunakan call box, dari provinsi ke kabupaten atau kota menggunakan call box atau vaksin karir, dari kabupaten atau kota lanjut ke puskesmas menggunakan vaksin karir. Nah, dari puskesmas disalurkan kepada pasien, baik ibu dan anak. Sini juga ada skema rantai dingin vaksin. Dimulai dari tingkat Bio Farma atau BLN. Untuk sarana angkutnya menggunakan call box dengan kendaraan roda 4 atau pesawat udara. Untuk sarana penyimpanannya di kamar dingin. Dari Bio Farma langsung ke pusat menggunakan call box dengan kendaraan roda 4 atau pesawat udara, disimpan di kamar dingin. Dari pusat ke provinsi menggunakan call box diangkut dengan kendaraan roda 4 atau pesawat udara, menggunakan kamar dingin freezer atau lemari es. Dari provinsi ke kabupaten masuk vaksin karir diangkut dengan kendaraan roda 4 atau roda 2. Untuk sarana penyimpanannya, baik itu freezer ataupun lemari es. Nah, dari kabupaten ke puskesmas, masuk vaksin karir atau termos diangkut dengan kendaraan roda 4 atau sepeda motor atau sepeda atau speedboat. Sarana penyimpanannya di lemari es. Lalu dari puskesmas ke lapangan. Untuk sarana penyimpanannya, dia menggunakan vaksin karir atau termos. Cara mendistribusikan vaksin, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, prosedur distribusi rantai dingin vaksin dari puskesmas ke tempat pelayanan ialah vaksin dibawa dengan menggunakan vaksin karir yang diisi full pack dengan jumlah yang sesuai. Prosedur distribusi rantai dingin vaksin dari kabupaten atau kota ke puskesmas ialah yang pertama dilakukan dengan cara diantar oleh kabupaten atau kota atau diambil oleh puskesmas. Yang kedua dilakukan atas dasar permintaan resmi dari puskesmas dengan mempertimbangkan stok maksimum dan daya tampung penyimpanan vaksin. Lalu menggunakan call box atau vaksin karir yang disertai dengan cool pack dan disertai dengan dokumen pengiriman berupa surat bukti barang keluar atau SBBK dan vaksin arrival report. Lalu pada setiap call box atau vaksin karir disertai dengan indikator pembekuan. Vaksin yang akan digunakan harus dikirimkan langsung ke fasilitas kesehatan. Jika tidak dimungkinkan, transportasi vaksin harus dilakukan dengan menggunakan kulkas vaksin portable dengan perangkat pemantauan suhu. Jika tidak tersedia, wadah yang memenuhi kualifikasi dan coolpack dapat digunakan dengan perangkat pemantauan suhu. Total waktu untuk transportasi dan hari kerja harus maksimal 8 jam. Jika harus mengangkut vaksin di kendaraan non-komersial, maka harus menggunakan bagian penumpang, bukan ruang bagasi.
Lalu untuk standar penyimpanan vaksin, menurut Pedoman CDOB tahun 2012, prosedur penyimpanan produk rantai dingin vaksin harus dipastikan disimpan dalam ruangan dengan suhu terjaga, cold room atau chiller, di kisaran antara 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius, atau freezer room atau freezer di minus 25 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi, vaksin polio disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius pada freezer. Sedangkan vaksin lainnya disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius pada cold room atau lemari es. Penyimpanan pelarutan vaksin pada suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius atau pada suhu ruang terhindar dari sinar matahari langsung. Sehari sebelum digunakan, pelarut disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Sarana distribusi dan penyimpanan rantai dingin vaksin menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 adalah yang pertama, kamar dingin dan kamar beku. Kamar dingin atau cold room adalah sebuah tempat penyimpanan vaksin yang mempunyai kapasitas atau volume mulai 5.000 liter atau 5 meter kubik sampai dengan 100.000 liter atau 100 meter kubik. Suhu bagian dalamnya mempunyai kisaran antara 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Kamar dingin ini berfungsi untuk menyimpan vaksin BCG, campak, DPT, tetanus, DT, hepatitis B, dan DPT-HB. Untuk kamar beku atau freeze room adalah sebuah tempat penyimpanan vaksin yang mempunyai kapasitas atau volume mulai 5.000 liter atau 5 meter kubik sampai dengan 100.000 liter atau 100 meter kubik. Suhu bagian dalamnya mempunyai kisaran antara minus 15 derajat Celcius dengan minus 25 derajat Celcius. Kamar beku utamanya berfungsi untuk penyimpanan vaksin polio. Yang kedua, lemari es dan freezer. Lemari es adalah tempat penyimpanan vaksin BCG, TD, tetanus DT, hepatitis B, campak, dan DPT-HB pada suhu yang ditentukan yaitu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Dapat juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair atau cool pack. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.